Baru-baru ini artis Okky Setiana Dewi mendulang geger karena diguncang petisi yang menuding bahwa dirinya adalah ustazah palsu. Reaksi panas pun kian memuai ketika Okky tiba-tiba saja memblokir akun media sosialnya karena ramai terkuak telah mengaku lulusan short course atau kuliah jalur mustami dan lulusan Universitas Ummul Qura di Mekah, Saudi Arabia. Benarkah Okky melakukan kebohongan publik? Bagaimana Okky menjawab tentang tudingan ustazah palsu akan dirinya? Simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Mengejutkan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Akhir-akhir ini nama artis Okky Setiana Dewi mendulang geger terutama di sosial media. Bahkan mendulang petisi yang bertajuk Stop Tayangan Ustazah Abal-Abal Okky Setiana Dewi yang kini telah mencapai pendukung netizen sebanyak 1.196. Sontak saja tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Okky tiba-tiba saja dituding sebagai ustazah abal-abal? Usut punya usut, rupanya sepak terjang Okky sebagai pendakwah kian disorot tajam karena konon berlebihan. Tidak hanya dikabarkan meminta fasilitas dan jemputan mewah, tapi setiap kali berdakwah, Okky pun dikabarkan memasang tarif fantastis hingga 35 juta rupiah. Bahkan mengalahkan honor para ustazah kondang seperti Umi Pipik serta Peggy Melati Sukma. Lantas seperti apa Okky menanggapinya? Iya, mengenai panggilan ustadz atau ustadzah gitu ya. Ustadz atau ustadzah itu memang harus menguasai banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, dan berbagai macam ilmu-ilmu lainnya. Memang Okky sangat tidak pantas untuk disebut dengan ustadz atau ustadzah, karena memang Okky masih jauh sekali dengan itu. Tapi mudah-mudahan mohon doanya. Kan kalau kita bilang, oh saja abal-abal untuk Okky Setiana Dewi, aduh itu kayak makan ketan anget-anget kebangetan banget ya. Karena kalau saya sebagai teman dakwah juga, bahkan guru beliau juga ya, kalau di tempat perumahan kompleknya juga ada pengajian rutin ya. Mbak Okky itu orangnya memang sangat rajin membaca, rajin belajar ya kan. Jadi kalau ngomongin stop tayangan itu suatu ujian untuk Mbak Okky ya. Namanya orang kan kalau udah cinta banget, ntar tiba-tiba ada kecewa sedikit mungkin ketika ketemu sama Mbak Okky, misalnya dia cemberut, kemudian langsung deh tuh timbul kebenciannya. Kan kita nggak boleh membenci, karena bagaimanapun juga seorang Mbak Okky itu kan juga public figure yang mungkin banyak kegiatan, belum ngurus rumah dan anak-anaknya ya kan, Maryam sama Hadijah. Mungkin ketika lelah, saya juga pernah ngerasain ketika lelah saya jadi nggak ngeh, mungkin ada yang negor kemudian lupa gitu ya, itu mungkin jadi senjata. Namanya juga seorang public figure, pasti kan kebaikannya nggak pernah kelihatan, tapi ada kejelekan sedikit, mungkin itu yang diangkat. Ironisnya, pro kontra mengulik predikat Okky Setiana sebagai ustazah pun kian memanas di dunia maya karena status pendidikan Okky. Dikabarkan mengaku sebagai lulusan short course atau kuliah lewat jalur mustami, tapi konon banyak netizen yang panas mempertanyakan status Okky tersebut. Posisi Okky sebagai pendakwah yang konon dengan honor fantastis pun kian dipertanyakan karena pengakuan Okky sebagai lulusan Universitas Ummul Qura di Mekah, Saudi Arabia pun dikabarkan tak pernah terjadi, melainkan hanya melaksanakan ibadah umroh saja di Tanah Suci Mekah. Apa gerangan yang terjadi? Mungkinkah Okky berani melakukan sebuah kebohongan publik demi menyandang predikat ustazah? Sebuah teka-teki yang tak terjawab tuntas oleh sikap Okky yang bersayap seperti ini. Itu insya Allah mudah-mudahan Allah jaga Okky untuk tetap terus bersemangat dalam belajar dan menyampaikan. Mohon doanya ya. Alhamdulillah untuk semua yang terjadi. Alhamdulillah ala kulli hal. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita sudah berani bermuncul di hadapan jamaah dalam satu acara Maulid Isra Mi'raj, tabligh akbar, majelis ilmu, majelis ta'lim, itu harus ada ilmu asal usul yang jelas, atau kalau bahasa kita sanad yang jelas. Ilmunya dari mana turunnya? Dari gurunya, dari siapa? Ambil Rasulullah tuh. Rasulullah ke tabi'in bawa wali ulama habaib bawa ambil kita. Itu harus jalan ilmunya. Kalau beliau mengatakan beliau pernah mondok di Kairo, Allahu a'lam, yang ditunjuk harus juga ngaca. Banyak kekurangan dalam diri. Contoh saya banyak kekurangan. Kita nggak usah ke arah Ustazah Okky, saya aja banyak kekurangan, banyak aduh ya Allah nggak ada ilmunya. Akhirnya Pak dituntut untuk belajar dengan baik. Contoh Lughatul Arabiyah, bahasa Arab.
bahasa Arab, baca kitab apa? Misalnya yang ringan-ringan deh, kitab Safinah dibahas. Nggak cukup punya guru 1 orang, nggak cukup punya guru, kata Rasulullah, carilah guru 40 orang, arba'in, 40 orang gitu. Tak pelak, tanda tanya penuh teka-teki pun kembali mencuat. Konon Oki kian membakar tanda tanya publik, terutama kaum netizen di dunia maya, karena dikabarkan kerap memajang kehidupan mewah, tapi juga komentar pedas bernada miris kepada siapa saja yang mengkritik dirinya di sosial media. Benarkah? Lantas bagaimana sahabat Oki seperti Ustazah Lulung dan juga Ustadz Jaki melihat kabar tentang Oki? Saya sendiri juga sebagai rekan dakwahnya, ya bukannya belain teman, bukan, artinya biasa-biasa aja kok, dia sederhana, tawadu. Bukan seperti tawadu yang orang-orang sana bilang, tawadu katanya dibicarain tahu warna duit, enggak lah, itu nggak boleh juga. Itu kan kalau kita lagi ceramah, ya kan. Mengenai Oki Setiana Dewi, apalagi saat ini sudah dipanggil sebagai seorang ustadz atau ustazah, tentunya banyak cibiran, banyak cobaan. Pesan saya, sabar dan istiqomah dan terus belajar. Dakwah tidak hanya dilihat dari apa yang kita ucapkan, tapi juga dari karakter atau dari pakaian yang kita pakai sehari-hari. Orang mencerminkan kepada kesederhanaan, bagaimana orang mau mencerminkan kesederhanaan kalau ustadz atau ustazah saya sendiri tampil glamor? Kan ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ada apa gerangan dengan Oki Setiana Dewi? Tak pernah dengan jelas menjawab resah reaksi publik akan keabsahan asal-usul predikatnya sebagai ustazah hingga berbuntut petisi. Mungkinkah Oki tega memasang tarif fantastis yang menuai pro kontra? Namun jika sejatinya dakwah adalah tugas mulia yang tak sepatutnya ditarget dengan tarif, apalagi honor yang fantastis. Jawaban yang diutas Oki Setiana justru mengejutkan. Berdakwah tugas dari semua orang, tugas dari hambanya Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah sambil terus belajar dan sambil terus membutuhkan orang-orang untuk senantiasa memberikan evaluasi demi evaluasi dan meminta doa dari semuanya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Jadi mudah-mudahan baik saya maupun kita semua, insya Allah mudah-mudahan terus berdakwah sambil terus belajar, insya Allah. Jadi ustadz pun juga tidak dilarang untuk sejahtera, tidak dilarang untuk kaya, tetapi jangan menumpuk kekayaannya itu dari hasil ceramah-ceramahnya itu dengan cara mentarif di mana yang berceramah. Apalagi ilmunya itu masih sekulit bawang. Para masyayikh kita, namanya imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, tidak ada yang sejak dulu itu mentarifkan ilmunya. Bahkan karangan bukunya itu nggak ada royaltinya sampai sekarang. Menurut saya ini perlu tiru semangat dakwah seperti ini. Bukan masyarakat yang bodoh, sudah miskin, masih disuruh bikin acara, masih disuruh bayar mahal. Itu nggak boleh. Jadi emang sih kalau kita ngomongin masalah tarif, inilah ya kadang-kadang jadi rancu. Sebenarnya ini kalau kita ngomongin masalah dakwah, dalam surat Yunus dibilang in ajriya illa Allah. Sesungguhnya upah jerih payahku dakwah adalah hanya dari Allah saja. Cuman kan kalau kita dari cerita-cerita hadis, pertama nih memang benar-benar haram tuh katanya pakai tarif. Tapi ada juga yang kedua, ya silakan saja selama kita memang tidak ngomong, ya kan. Oh, gua harus sekian ya. Tapi orang menawarkan, memantaskan, ya kan. Yaitu seperti tadi cerita Abu Sa'id Al-Khudri. Ya kenapa enggak, ya kan. Nah, ada juga yang di tengah-tengah. Ya mungkin ya namanya bahasanya manajemen kan, kalau orang berdakwah itu kan manajemen ya. Jadi istilahnya berapa nih kayak gitu-gitu ya. Jadi itu yang menjadi bahasanya menjadi jelek lah di mata masyarakat. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan kisah jatuh bangun Syahrul Gunawan mempertahankan perkawinannya. Tapi mengapa Indriani sang istri justru kekeh ingin berpisah?